Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahsa Sabila, NIM 19063110046 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang konfigurasi routing memakai GUI dan CLI. Nah, pertama adalah konfigurasi static GUI. Nah, pertama kita mempunyai 4 router, 4 switch, dan 4 PC. Nah, di sini tuh bagaimana bisa ini tersambung. Ini sudah terlihat ya, ini mempunyai network 192.46.10. Nah, itu di sini ada 195.46.1.0, lalu ada network 198.46.1.0. Nah, ada 3 network di routernya, dan di switch atau gateway-nya nanti ada 202.46.4.1, 202.46.5.1, ada 202.46.6.1, ada 202.46.7.1. Nah, ini bagaimana bisa tersambung dan dari PC 0 ini bisa mengirim pesan ke PC yang lain. Kita cobain dulu, misalnya ke routernya. Kita cek dulu dari PC 0 ini kesambung gak sih sama ke router yang di sini. Misalnya ping 198.46.1.1. Nah, kalau sudah ke reply seperti ini berarti ke routernya sudah tersambung. Kalau ke PC-nya kita cobain ping 202.46.6.2. Nah, kalau gini juga berarti kan sudah kesambung dari PC 0 ke router 2 dan ke PC-nya atau ke host-nya. Kalau dari PC 3 kita cobain. Ini ping misalnya ke PC 1 202.46.5. Kalau sudah seperti ini berarti juga udah kesambung dari PC 3 ke PC 1. Nah, kalau kayak gini konfigurasinya bagaimana? Pertama misalnya dari router 0 kita pastiin dulu fast internetnya. Fast internetnya ini adalah network yang akan menghubungkan dari router 0 ke router 1, yaitu network 192.46.1.0. Ini jangan lupa kita onin, lalu kita isi juga fast internet 1.0-nya yang menyambungkan ke switch 0 memakai 202.46.4.1. Nah, ini fungsinya agar nanti bisa memberi gateway nanti buat hostnya bisa ngirim ke yang lain, seperti itu. Nah, untuk routingnya sendiri di static, misalnya di router 0 ini karena ada 4 router, jadi kan dari PC 1 ini bakalan ngelewatin sini, berarti nanti si gateway-nya atau next hop-nya 192.46.1.2. Nah, seperti itu. Nah, kan dari sini keluarnya ke sini, lalu nanti network-nya itu kita memakai semuanya, yaitu ada 202.4.40 ke semuanya. Kita hubungkan dari 202.46.5.0 ke 202.46.0 juga ke 202.4.7.1 agar semuanya bisa kehubung. Begitu pula jadi router 1. Di router 1 kita lihat di static, karena ini memakai GUI jadi routingnya pakai routing static. Nah, di sini bedanya, di sini karena kalau dari router 1 mau ngirim pesan ke PC 0 itu harus ngelewatin gateway yang 192.46.1.1. Seperti itu. Kalau yang lain itu sama aja.
pakai yang 195. Kenapa pakai 195? Karena nanti waktu mau ngirimin ke router 2 dan ke router 3-nya itu ngelewatin gateway 195.46.1.2 seperti itu. Kalau networknya ini sama aja ya, semuanya nanti ditulis seperti itu. Begitu pula nanti seterusnya dari router 2 yang statik juga kayak gitu. Tuh, dari sini kan dari router 2 nanti dia lewatnya 195.46.1.1. Nanti dia lewatnya ke sini, ini juga nanti lewatnya kan lewat gateway yang ini atau next hop. Nah, kalau mau ke router 3, next hop-nya itu adalah 198.46.1.2. Seperti biasanya. Nah, kalau di router 3 itu sama kayak di router 0 ya. Routing statiknya. Nah, jika nanti udah benar semua dan kita coba ping seperti tadi, kalau udah bisa, berarti sudah bisa dipakai atau jaringannya sudah berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini dari PC 2 ke PC 0 kan udah bisa, berarti udah berhasil. Nah, kalau routing di CLI atau routing memakai CLI, routing dinamisnya, itu pertamanya ada network 192.46.1.0, lalu ada 194.46.1.0, ada 196.46.1.0. Nah, ada 3 network juga. Lalu di sini kita buat untuk ke switchnya ini sama juga, gateway-nya 203.46.2.1 dan seterusnya. Nah, kalau di CLI ini yang membedakan itu ini sama ya, punya 4 router juga, 4 switch juga, dan 4 host atau 4 PC. Nah, kalau di CLI itu kita ngasih IP address-nya bukan langsung di GUI-nya sini, melainkan pakai CLI. Nah, pertamanya dari CLI ini pakai enable, kita ngetik biasa atau texting ya. CLI itu artinya teks, memakai teks. Kita masukin satu-satu interface FA0/0-nya berapa. Di sini 192.46.1.1. Nah, ini untuk hubungin ke router satunya dari router 0. Nah, di sini juga ada interface FA1/0, ini buat ke switch yang 0-nya, buat gateway di sininya, yaitu 203.46.2.1 dengan netmax-nya 255.255.255.0, yaitu /24. Seperti itu. Nah, jika sudah semuanya dimasukin, interface-nya sudah diberi, FA interface-nya fast internetnya 0/0 ini, itu habis itu kita routing RIP juga, namanya routing RIP kalau di routing dinamis. Nah, routing RIP ini kita nggak masukin di sini, melainkan texting di sini juga ya. Pertamanya misalnya di router 4, yaitu kita klik router RIP, masukkan networknya. Nah, networknya ini yang nanti akan dipakai misalnya di router 0. Di router 0 ini ada 192.46.1.0. Nah, network ini kan nanti yang akan dilalui oleh PC 0 untuk mengirimkan pesan. Terus ada 203.46.2.1, ini yaitu gateway yang nanti akan dilalui PC 0 juga. Seperti itu. Kan kalau PC 0 ini cuma melalui satu gateway gini ya. Maksudnya cuma satu router gini, harus networknya cuma satu. Coba kalau yang di router 1. Nah, di router 1 ini bedanya karena dia berada di tengah-tengah, jadi
Jadi memakai networknya tetap networknya atau kita gateway-nya yaitu gateway-nya si ini 203.46.3.0. Lalu si networknya ini karena nanti ada dua arah, bisa ke router 0 dan ke router 2 dan 3, berarti ngelewatin jalannya itu pakai network 192.46.1.0 yaitu ke router 0, lalu ada 194.46.1.0 yaitu ke router 2 ke router 3 biar kehubung. Nah, fungsinya router RIP ini kan nanti biar kita bisa ngeping dari satu komputer ke komputer lainnya kan. Nah, begitu pula di router 2 nanti. Di router 2 nanti juga networkingnya juga sama. Seperti ini, network 203.46.1.0. Seperti itu. Sama. Di router 3 pun kayak gitu. Kalau router 3 ini samanya kayak di router 0 karena nanti dia cuma ngelewatin di network 196.46.1.0 dengan gateway-nya 203.46.5.0 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan tandanya udah hubung ya. Coba kita cek pakai command prompt, kita ping dari PC 0 ke router 194.46.1.2. Nah, berarti dari sini untuk ke router 2 di fast internet 1/0-nya ini udah kehubung. Coba kalau dari PC 0 ke PC 2-nya. Ping 203.46.4.2. Nah, kalau udah kayak gini berarti juga udah kehubung. Coba dari PC 1 command prompt. Ini tadi saya sudah nyobain ke 194.46.1.2 yaitu ke router 3 juga ya. Ke router 2. Cobain ping ke PC 3. Ping 203.46.5.2. Nah, kayak gini juga udah kehubung, berarti jaringan yang sebelumnya dibikin melalui routing dinamis ini berarti sudah berhasil seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.